Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Yang terhormat kepada sahabatku, mari pada pagi hari ini kajian kita teruskan kembali. Kalau kemarin kita sempat membahas bagaimana cara mengqadha puasa bagi orang musafir atau orang yang lagi sakit. Sekarang kita membahas bagaimana cara mengqadha puasa bagi orang yang sudah tua, sangat tua, lemah, tidak mampu berpuasa, dan juga bagaimana cara mengqadha puasa orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Disebutkan di dalam kitab yang sama, yaitu kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i, dijelaskan Al-Kabirul Ajiz wal Maridul ladzi la yurja bara'uhu. Bab menerangkan tentang cara mengqadha puasa bagi orang yang sudah tua, sangat tua, lemah, dan orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Idza itarra syaikhul musinnu ilal fitri, apabila ada orang yang sangat tua yang mengharuskan tidak berpuasa, mukel, wajaba maka wajib alai atasnya ayyatasaddaqa an kulli yaumin bimuddin, wajib membayar sedekah atau memberi makanan 1 mud setiap harinya, min ghalibi qutil baladi, berupa makanan pokok mayoritas negaranya. Wala yajibu alaihi wala ala ahadin min awliyahi ghairu dzalika. Selain itu tidak diwajibkan, baik bagi dirinya atau bagi kerabatnya. Artinya kewajibannya hanya bersedekah, memberi makan setiap hari 1 mud. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diceritakan dari Atha, di mana beliau mendengar Ibnu Abbas membaca ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan diwajibkan bagi orang yang tidak mampu. Dijelaskan di dalam ayat situ, diwajibkan bagi orang yang tidak mampu berpuasa karena usianya yang sudah tua, yang tidak mampu berpuasa tadi. Fidyatun, membayar fidyah, yaitu ta'amu miskin, memberi makanan kepada orang miskin. Yang dimaksud orang tua di sini tidak hanya laki-laki, tetapi juga berlaku bagi orang tua perempuan. La yastati'ani ayyasuma, yang kedua-duanya tidak mampu berpuasa. Maka kewajibannya nanti dia memberi makan kepada orang fakir miskin setiap harinya sebagai pengganti daripada puasanya. Hukum ini juga berlaku, artinya juga perlu diketahui bahwasanya orang yang sakit, wa mimma yajibu ayyu'lam annal maridul ladzi la yurja bara'uhu hukmuhu hukmul musinnil ladzi la yaqdiru ala shaumi. Disebutkan di sini bahwasanya termasuk salah satu yang wajib diketahui bahwasanya orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh, itu hukumnya seperti hukumnya orang yang sudah tua yang tidak mampu lagi untuk berpuasa. Artinya boleh orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh itu untuk tidak berpuasa, dan hukumnya sama dengan orang yang sudah tua yang tidak mampu berpuasa. Wa yaftiru, lalu dia tidak berpuasa. Wa yatasaddaqu an kulli yawmin bimuddin min ghalibi qutil baladi, artinya sama kewajibannya, yaitu hanya membayar sedekah atau memberi makan kepada fakir miskin setiap harinya 1 mud.
kesimpulannya, orang yang sudah tua sekali dan lemah, tidak mampu berpuasa, atau orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh, itu nanti ketika dia tidak berpuasa, ya, atau mengharuskan dia untuk tidak berpuasa karena usia yang sangat tua, atau karena sakit yang tidak ada harapan sembuh, ketika nanti dia tidak berpuasa, maka wajib dia memberi sedekah atau memberi makanan 1 mud setiap harinya sebagai pengganti daripada puasa yang ditinggalkannya. Itu. Lalu kemudian disebutkan bagaimana cara mengqadha bagi orang yang hamil atau orang yang lagi menyusui ketika dia tidak berpuasa. Ini masuk ke sesi ketiga, kalau tadi masuk sesi kedua. Al-hamilu wal murdi'uh, ini menjelaskan tentang bagaimana cara mengqadha puasa orang yang hamil atau orang yang menyusui. Idza aftarat al-hamil awil murdi fa ya imma an taftura, bisa an tuftira, bisa khaufan ala nafsiha au khaufan ala tifliha. Orang yang hamil atau orang yang lagi menyusui, apabila dia tidak berpuasa pada saat Ramadan, itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ada kalanya dia itu tidak berpuasa karena takut terjadi bahaya pada dirinya, karena lagi hamil atau lagi menyusui. Yang kedua, ada kemungkinan dia tidak berpuasa karena takut terjadi bahaya pada bayinya. Kemungkinan, bila terjadi kemungkinan yang pertama, fa in aftarat khaufan min husuli dararin bisawmi ala nafsiha, ini kemungkinan yang pertama. Apabila orang yang hamil atau orang yang menyusui tadi itu tidak berpuasa karena takut terjadi bahaya pada dirinya dengan berpuasa itu, maka boleh tidak berpuasa. Wajib alaihal qada'u faqat, maka wajib baginya mengqadha puasanya. Itu saja, artinya kewajibannya hanya qadha. Qabla hululi syahri Ramadan akhir, sebelum datangnya tempo bulan berikutnya. Artinya ketika ada orang yang hamil atau orang yang lagi menyusui, dia tidak berpuasa, alasannya karena takut terjadi bahaya pada dirinya. Bila dia berpuasa, maka dia boleh tidak berpuasa, tapi dia berkewajiban nanti hanya qadha, yaitu menyauri puasanya yang ditinggal. Misalnya kalau dia pada saat Ramadan dia tidak berpuasa 1 minggu, maka qadhanya ya 1 minggu itu, asalkan qadhanya tadi itu sebelum datangnya tempo Ramadan berikutnya. Itu. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, diceritakan oleh Anas Al-Ka'bi radhiyallahu anhu. Rasulullah berkata, "Innallaha ta'ala wada'a 'anil musafir as-shauma wa syatras salati." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan dari orang musafir terhadap puasanya dan terhadap separuh salatnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberi keringanan kepada orang musafir untuk tidak berpuasa dan juga memperpendek salatnya. Wa anil hamili, termasuk juga dari orang yang hamil, awil murdi'i, atau orang yang lagi menyusui, as-shauma, terhadap puasanya. Begitu juga Allah memberi keringanan terhadap orang yang hamil, orang yang lagi menyusui untuk tidak berpuasa. Yakni khaffafa, Allah memberi keringanan bitaksir shalah, dengan memperpendek salat, mengqasar salat. Wa rakhasa, dan memberi keringanan pula, yakni memberi rukhsah, dispensasi Allah fil fitri, untuk tidak berpuasa mukel ma'al qadha, serta wajib qadha. Artinya orang musafir
itu diberi keringanan oleh Allah untuk mengqashar salatnya. Dan juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tapi wajib qadha. Sementara orang yang hamil dan orang yang lagi menyusui, rukhsahnya, keringanannya, dispensasi dari Allah, yaitu tidak boleh tidak berpuasa, kewajibannya hanya qadha. Boleh tidak berpuasa. Itu. Kemungkinan masalah yang kedua bila terjadi, wa in aftarat khaufan ala tifliha, dan apabila orang yang hamil dan orang yang menyusui itu tidak berpuasa karena takut terjadi bahaya pada dirinya, wa dzalika bi an takhafal hamil min isqatihi, misalnya orang yang hamil tersebut takut terjadi keguguran, insomat apabila dia berpuasa. Au takhafa al-murdi ayyakilla labanuha, atau bagi orang yang menyusui khawatir atau takut air susunya sedikit berkurang, fayahlikul waladu, lalu kemudian bayinya menjadi binasa atau mati, insomat apabila dia berpuasa. Artinya bila orang yang hamil itu atau orang yang menyusui tersebut tidak berpuasa karena takut terjadi bahaya pada bayinya, misalnya orang yang hamil takut keguguran, orang yang menyusui takut susunya semakin tambah berkurang yang menyebabkan anaknya kekurangan gizi terus meninggal bila dia berpuasa, maka kemudian dia tidak berpuasa. Wajib 'alaiha wal hala hadil qada wa tasadduqu bimuddin min ghalibi qutil baladi an kulli yawmin aftarathu. Maka kedua-duanya, orang yang hamil yang takut orang yang hamil yang tidak berpuasa takut terjadi bahaya pada bayinya, dan orang yang menyusui tadi takut terjadi bahaya pula pada bayinya karena khawatir susunya semakin berkurang, maka dia wajib, boleh tidak berpuasa, tapi dia wajib qadha dan wajib memberi makanan atau bersedekah 1 mud setiap harinya, berupa makanan mayoritas negaranya. Artinya kesimpulannya, boleh orang yang hamil atau orang yang menyusui tidak berpuasa di bulan Ramadan apabila, tapi ada perinciannya. Yang pertama, apabila orang yang hamil tersebut atau orang yang menyusui tersebut itu tidak berpuasanya karena khawatir takut terjadi bahaya pada dirinya, maka dia kewajibannya nanti hanya qadha. Akan tetapi apabila dia tidak berpuasanya karena khawatir terjadi bahaya pada bayinya, maka kewajibannya ada 2. Dia wajib qadha dan dia wajib bersedekah atau memberi makanan 1 mud setiap harinya sebagai pengganti daripada puasanya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.